Bulan Agustus adalah fase penting siklus alam, sebab ada pancaroba yang berbahaya. Meski disebut-sebut sebagai puncak musim kemarau, tapi pancaroba tetap tidak bisa dihindari, sehingga akan tetap ada hujan yang juga membawa mara bahaya. Kondisi yang memprihatinkan terjadi karena peralihan dari kemarau ke hujan juga membuat banyak penyakit bermunculan. Tapi memang di bulan ini bencana yang harus benar-benar diwaspadai adalah kebakaran. Sebab banyak titik api yang bermunculan di mana-mana. Lantas bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Mungkinkah masih belum bisa bangkit? Apa benar tahun ini bakal ada kecelakaan pesawat lagi? Bagaimana dengan transportasi darat? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Ancaman kebakaran menjadi sangat nyata di musim kemarau dengan durasi yang cukup panjang ini. Bulan Agustus memang diramal menjadi puncak musim kemarau, sehingga potensi kebakaran semakin besar saja. Tapi Paranormal Ki Demang Banten justru melihat kebakaran yang agak berbeda, karena yang menjadi sasaran kobaran api adalah tempat keramaian. Dan yang lebih mengerikan lagi, kobaran api menjadi sangat besar, tak bisa dikenalikan, sampai akhirnya memakan korban jiwa. Ki Demang mengaku merinding saat mendapatkan gambaran kobaran api ini. Sebab yang terdengar banyak sekali jerit dan tangisan orang. Aku melihat untuk di bulan Agustus ini ada salah satu tempat di mana tempat ini dekat sekali dengan keramaian dan ini cukup luas sekali. Api besar sekali dan hampir beberapa tempat kerumunan tersebut sampai memakan korban jiwa juga. Dan ini nggak begitu jauh dari kita sekarang lokasinya. Aku merasakan teriakan tangisan yang begitu besar dari anak kecil, dewasa. Mereka merasa panas, tolong seperti itu. Mudah-mudahan apa yang aku rasakan saat ini dan apa yang aku lihat saat ini tidak terjadi untuk apa yang tadi saya ucapkan. Kemarau panjang bukan berarti tidak ada kemungkinan hujan datang. Nah, di saat hujan datang itulah bencana dalam wajah baru bermunculan. Ki Demang Banten melihat akan terlihat sejumlah fenomena baru yang berhubungan dengan hujan di musim kemarau. Salah satu yang membuat Ki Demang gelisah adalah tabrakan beruntun. Karena tabrakan ini sangat mengerikan dengan efek yang tidak ringan. Dan Agustus ini akan banyak kejutan sekali, di mana kita akan melihat ada beberapa orang yang seharusnya merasakan kemenangan di bulan Agustus ini untuk Republik Indonesia kita ini, tapi aku melihat bahkan bukan di salah satu tempat yang membara api, tetapi jalan lurus ini ada des gitu. Kayaknya dia mengantuk karena cuaca juga, sehingga hujan lebat, terjadi sebuah tabrakan beruntun. Fenomena itu akan terus ada lah, akan terus terjadi lah ya untuk di Pulau Jawa ini, bukan di Pulau Jawa aja, di seluruh dunia. Tetapi ini berkaitan dengan alam juga, yang kondisi alam saat ini tidak baik-baik saja. Artinya sirkus alam itu akan terus berubah, tetapi ada satu kejadian yang membuat kita itu aneh. Hujan yang datang di bulan Agustus juga menambah bobot bencana kian berat. Meski hujannya tidak parah, tapi dampaknya sangat besar, bahkan sampai terjadi tanah longsor yang mematikan. Ki Demang kemudian mewanti-wanti beberapa daerah bakal terendam oleh banjir yang mengerikan, termasuk wilayah yang berinisial B. Peristiwa tragis ini semakin memilukan karena bakal ada korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Dan ini setelah bulan ini, aku ngelihat pergeseran tanah cepat sekali. Lokasinya ini lokasi pegunungan, rumah yang
yang atapnya tinggi pun hilang. Wallahu alam ya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi juga. Betul, karena masa-masa yang dibilang kemarau itu akan mau habiskan ya, dan akan ada di mana hujan yang nggak berhenti sehingga ada kejadian longsor di pegunungan di wilayah B, masih di wilayah B, sampai atapnya itu nggak ada. Banyak banget korban jiwa, banyak sekali. Aku merasakan tangisan, merasakan ketika aku ditanya, maka terjadi sebuah pantulan seperti itu. Selain muncul kota dengan huruf depan B, Kidemang juga menandai beberapa wilayah di Sumatera akan menghadapi bencana yang tidak bisa dianggap ringan. Bencana itu bertambah mengerikan setelah pergantian bulan. Cidemang, Banten menyebut antara bulan 10 dan 11 semua harus waspada. Dan ini bukan berarti kita itu akan kehilangan hujan, tetapi nanti setelah ada hujan bahaya juga itu untuk kita semua. Banyak aku di bulan nextnya itu di bulan 10, 11 udah deh situ deh kejadian-kejadian sangat mengerikan. Hampir setiap daerah kalau dibilang gitu ada seperti kejadian yang kemarin di Aceh itu, di Sumatera. Nah, itu persis juga di Sumatera juga. Persis di Sumatera juga. Bahkan bukan di Sumatera aja, di Jawa Barat juga ada. Tapi Jawa Barat ini seperti hujannya itu hujan lumpur. Air tapi bercampur dengan lumpur seperti itu. Munculnya hujan di tengah musim kemarau sesungguhnya menjadi penanda datangnya musim pancaroba yang berbahaya. Dampak yang lebih menyengsarakan adalah datangnya musim penyakit menular. Kidemang kemudian menyebut beberapa penyakit yang muncul di tengah pergantian musim. Tapi emang pancaroba datang secara tidak teratur karena kemarau datang dengan durasi yang lebih panjang. Ada demam, panas. Ini adalah siklus saya, pancaroba namanya. Dimana pasti kita akan merasakan daya tahan tubuh melemah, sesuatu kayak dampak sakit yang dianggap kayak perlu diinfus sebagainya. Ini belum begitu besar. Insya Allah kita bisa melewatinya. Mungkin tidak seperti tahun-tahun lalu lah, sampai tahun depan dan itu tahun depannya sampai bulan 2 tahun depan. Pancaroba ini akan siklusnya tidak mengatur. Kemarau, hujan dikit, kemarau, hujan, kemarau lagi sebagainya. Tadi aku katakan fenomena-fenomena itu bahkan ada kejadian yang sangat unik aku rasakan ya. Kejadian unik ini seperti ada tempat ini seperti dianggap tempat berwisata baru. Dan ini di luar Pulau Jawa. Tapi benarkah di tengah bencana yang bertubi-tubi kondisi perekonomian nasional juga masih belum membaik? Bencana alam yang terus berdatangan memang membuat kehidupan semakin sulit untuk dijalani karena kita seperti dipaksa secara terus-menerus menghindari bencana. Tapi yang paling memberatkan sesungguhnya adalah bencana ekonomi karena hingga saat ini kondisi perekonomian nasional tak kunjung membaik. Lebih tragis lagi di tengah perekonomian yang sulit hingga rakyat menjerit, masih banyak koruptor yang bermunculan. Kalau fenomena dalam sisi ekonomi Indonesia kondisi saat ini sedang mengalami keterpurukan, sedang mencoba untuk memperbaiki diri, dan mudah-mudahan sesuatu yang bersifat korup berhenti dan kita pun menjadi bahagia lah, ekonomi cukup, pangan cukup, karena next ada huru-hara lagi tentang ekonomi di Indonesia karena adanya satu berita yang tidak mengenakan sehingga kita sudah muak dan tidak percaya lagi seperti itu.
Aku merasa di balik adanya penyalahgunaan lah dana, sehingga ekonomi Indonesia ini menjadi turun lagi seperti itu. Kondisi perekonomian yang sulit memaksa dunia usaha berjuang mempertahankan diri. Tapi jangan lengah, di tengah semua peristiwa yang penuh mara bahaya masih banyak kejadian tak terduga yang datang mengejutkan. Termasuk yang datang dari dunia transportasi. Lewat teropong batinnya, Ki Demang Banten mendapatkan penglihatan akan terjadi kecelakaan pesawat yang sangat mengerikan. Peristiwa tragis ini akan memakan banyak korban jiwa karena pesawat komersial ini jatuh ke laut sehingga sulit diselamatkan. Ya tadi aku katakan tadi, aku merasa melihat dan ada kejadian yang membuat kita pilu ya. Ini ada satu pesawat terbang jatuh dan ada laut, ada lautan seperti itu. Ada lautan seperti situ dan air, ada airnya, banyak sekali korban, bukan satu dua, puluhan. Alam akan selalu ikut andil. Kalau kita hanya menggunakan logika ya tidak akan pernah sampai ke sana. Tapi ini juga berakibat dari sebuah teks di sini, karena aku melihat terbang tinggi, bukit ke bawah. Bencana alam, ambruknya perekonomian, serta kecelakaan pesawat menambah daftar panjang kesengsaraan hidup di tahun ini. Lantas bagaimana dengan dunia selebriti? Benarkah masih ada artis yang akan tertangkap karena kasus narkoba? Bagaimana dengan pasangan selebriti yang bercerai? Benarkah jumlahnya akan meningkat? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Mencengangkan, di saat bencana terus berdatangan, serta di tengah kondisi ekonomi yang membuat hidup makin sulit, masih ada selebriti yang terjerat kasus narkoba. Ki Demang mendapatkan gambaran, tidak hanya satu orang yang akan ditangkap polisi karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sementara itu, kehidupan rumah tangga selebriti juga akan mengalami banyak guncangan sehingga jumlah perceraian terus meningkat. Tapi di balik semua itu, yang memilukan adalah berpulangnya seorang yang selama ini dikenal sangat menghibur. Sulawesi ada yang terkasus obat narkoba, sudah beberapa kali kena juga, terkena lagi, dan ada juga perceraian tinggi besar, orangnya suka menggunakan jas, dan karena selingkuh. Ada sosok perempuan lagi dan ada sosok public figure juga yang pulang ke Rahmatullah. Dan public figure ini adalah seorang sosok yang sering memberikan canda tawa oleh kita. Bencana terus menghantui hari-hari kita. Bersamaan dengan itu, kejadian-kejadian luar biasa yang sangat tak terduga juga ikut menambah suasana tidak nyaman, belum lagi sulitnya hidup akibat ambruknya perekonomian. Jadi mari berserah diri kepada Tuhan, memohon pertolongan agar selalu dilindungi serta diberi keselamatan di tengah bencana serta sulitnya menjalani hidup di tahun ini. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.